Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, aku Zaskia Adia Medina dengan NIM 230121606358 dari Offering A2C Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas buku yang berjudul Facilitation in Digital Learning Environment oleh penulis Glenn Lalonde. Alasan saya memilih untuk membaca buku ini adalah sebagai seorang calon teknolog atau pendidik, kita wajib mengerti bagaimana cara agar proses pembelajaran berjalan dengan baik. Salah satunya yaitu dengan memfasilitasi pembelajaran, baik secara tatap muka maupun daring secara tepat dan efisien. Buku ini membahas mengenai pembelajaran online sinkron. Apa itu pembelajaran online sinkron? Online sinkron menggambarkan saat orang-orang berkumpul di ruang berbasis web pada waktu yang sama. Pertemuan-pertemuan seperti ini seringkali memiliki seorang fasilitator yang bertanggung jawab untuk memandu proses kelompok selama pertemuan berlangsung. Sederhananya, sinkronus berarti pada waktu yang sama. Ada banyak cara untuk berkumpul secara serempak. Yang paling umum adalah pertemuan real-time berbasis video atau webinar yang menggunakan teknologi seperti Zoom atau Google Meet. Pada diskusi online sinkron juga dapat terjadi menggunakan teknologi seperti ruang obrolan, pesan teks, atau bahkan teknologi seperti Google Dokumen yang memungkinkan orang-orang berada di lokasi fisik yang berbeda, namun secara kolaboratif, mereka mengedit pada satu dokumen dalam waktu yang sama. Mengapa kita perlu memfasilitasi pembelajaran secara online sinkron? Banyak alasan mengapa orang memilih untuk memfasilitasi secara online, secara sinkron dalam lingkungan pendidikan. Seperti contohnya, kemudahan aksesibilitas bagi peserta didik, yaitu memungkinkan mereka belajar dari rumah. Kemudian, peluang interaksi real-time antara fasilitator dan peserta didik yang mendorong peserta didik aktif dalam pembelajaran. Memungkinkan ruang kelas virtual yang beragam, bahkan dengan peserta dari seluruh dunia. Juga mendorong peserta didik untuk berdiskusi lebih dalam seputar topik kursus. Membangun komunitas kursus di antara peserta didik dan peserta didik lainnya atau dengan fasilitator. Juga untuk mengurangi perasaan terisolasi peserta. Keterbatasan penerapan pembelajaran secara online sinkron. Contoh keterbatasannya adalah kesulitan dalam memilih waktu untuk sesi yang dapat dihadiri oleh semua peserta, yaitu zona waktu yang berbeda secara geografis, jadwal kerja, serta kesibukan masing-masing. Kontradiksi antara potensi peserta untuk mendaftar. Misalnya, siswa yang memilih belajar online karena manfaat dan fleksibilitasnya, dan perencanaan acara sinkron yang harus dihadiri pada waktu dan hari tertentu. Kemudian, akses internet yang masih belum merata juga menjadi keterbatasan penerapan pembelajaran secara online sinkron. Penggunaan alat teknologi sebagai penghubung interaksi juga menjadi permasalahan.
Hal yang perlu dimiliki dalam pembelajaran secara online sinkron. 1. Literasi digital. Kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, berbagi, dan membuat konten menggunakan teknologi informasi dan internet. 2. Kefasihan kelas virtual. Kemampuan untuk mengukur keberhasilan aktivitas atau percakapan virtual dengan membaca isyarat digital dan mengelola percakapan secara bersamaan. 3. Kecerdasan budaya. Kemampuan untuk mempertimbangkan audiens dan memfasilitasi interaksi yang inklusif dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk audiens global yang beragam budayanya. 4. Manajemen waktu. Kemampuan untuk mengolah acara virtual sedemikian rupa sehingga peserta terlibat, hasil yang diinginkan terpenuhi, dan jadwal yang ketat dipatuhi. Yang kelima, penerapan prinsip belajar orang dewasa. Kemampuan untuk menganalisis desain pembelajaran campuran untuk memastikan prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa ditegakkan dan tujuan program terpenuhi. Tahapan pembelajaran secara online sinkron. Perencanaan. Saat merencanakan sesi online sinkron, kita perlu memikirkan alasan mengapa kita ingin mengadakan sesi tersebut. Siapa pesertanya, bagaimana sistemnya, apa alat yang akan digunakan, dan apa yang kita harapkan pada akhir atau hasil. Analisis ini diperlukan untuk membantu kita merancang sesi hebat yang akan memenuhi kebutuhan peserta didik dan kebutuhan kita sebagai fasilitator. Merancang. Perancang pembelajaran adalah topik besar secara keseluruhan. Dalam merancang suatu pembelajaran, perlu mempertimbangkan poin-poin seperti keselarasan antara tujuan pembelajaran, pentingnya penggunaan rencana pembelajaran seperti RPS, membangun komunitas, mempertimbangkan untuk memulai dengan aktivitas yang dapat membantu membuat semua orang merasa nyaman di ruang online yang sinkron. Bahkan, sesuatu yang sangat cepat dalam sesi singkat dapat bermanfaat bagi tujuan pembelajaran secara keseluruhan. Kemudian, memfasilitasi. Sebagai fasilitator, kita harus lebih awal masuk dalam platform untuk menyiapkan lingkungan dan memastikan siap secara teknis. Dalam pembukaan, mungkin perlu penjelasan norma atau aturan dasar-dasar apapun yang harus dipatuhi oleh kelompok atau peserta selama sesi berlangsung. Sampaikan secara singkat tujuan sesi dan tujuan hasil sesi sehingga peserta mengetahui apa yang diharapkan. Perhatikan rencana sesi pembelajaran dan waktunya dengan cermat selama sesi berlangsung, karena sama seperti ketika kita memfasilitasi tatap muka, mungkin diperlukan keputusan untuk mendorong atau mengendalikan percakapan sesuai dengan waktu yang dimiliki. Usahakan peserta aktif dan partisipatif. Selanjutnya,
Selanjutnya, kita bisa mengupload rekaman selama pembelajaran berlangsung pada platform-platform tertentu agar dapat dilihat dan diputar berkali-kali, atau bisa memberikan file materi yang sudah diberikan selama sesi kepada peserta. Kemudian, evaluasi. Pada tahap ini, fasilitator dapat mengetahui apakah hasil pembelajaran selaras dengan tujuan yang telah dibuat. Jika sudah, maka kita bisa melanjutkan materi berikutnya. Dan jika belum, kita bisa mencari solusi dari akar permasalahan dan mengulang pembahasan dengan memperhatikan waktu dan ketepatan pembelajaran. Buku ini memberikan kita pengetahuan dan cara yang efektif untuk melakukan pembelajaran online secara sinkron. Sebagai fasilitator, kita juga menjadi tertantang untuk memanfaatkan teknologi yang ada agar pembelajaran tidak monoton dan membosankan, sehingga tujuan pembelajaran dapat mudah dicapai. Sekian pembahasan kita mengenai fasilitasi dalam lingkungan pembelajaran digital. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.